Salam saudaraku, kita kembali lagi tentang renungan kita pada hari ini. Kita akan berbicara all out bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa orang tidak all out atau segenap hidup atau habis-habisan bagi Tuhan? Karena mereka tidak mengerti bahwa kekristenan bukanlah agama atau tidak dapat disejajarkan dengan agama. Agama yang diajarkan pada umumnya menyediakan janji-janji dapat melewati kehidupan dengan lebih nyaman. Dengan menganut satu agama, Allah yang ditawarkan oleh agama tersebut akan memberikan kesenangan-kesenangan hidup di dunia ini. Allah yang dipercayai oleh suatu agama dapat menjadi andalan untuk mengatasi semua masalah. Kekristenan tidaklah demikian. Diawali dengan penerimaan Tuhan atas kita sebagai anak-anaknya, kita dilatih untuk dapat mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendaknya. Bisa timbul suatu pertanyaan. Kalau kekristenan tidak menjanjikan bantuan untuk kehidupan hari ini atau di dunia sekarang ini, untuk apa menjadi orang Kristen? Harus ditegaskan bahwa kekristenan adalah usaha mengumpulkan harta di surga, bukan mengumpulkan harta yang di bumi. Dalam hal ini, kita ditantang untuk memilih harta dunia atau harta di surga. Paulus menyatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dalam Kolose 3 ayat yang ketiga. Paulus dalam kesaksiannya selama hidupnya mengatakan bahwa tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus merupakan teladan dari seorang anak Tuhan yang berani all out bagi Tuhan. Kalau seorang pelaku bom bunuh diri berani all out bagi keyakinannya atau demi ideologinya, mengapa orang percaya tidak berani all out demi keyakinannya bahwa Yesus telah mati bagi kita, sehingga patutlah kita mati bagi Dia? Pengorbanan dan pembelaan bagi Tuhan tidak sia-sia. Dalam nasihatnya, Paulus berkata, karena itu, saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Irama hidup all out bagi Tuhan harus merupakan irama yang biasa diselenggarakan dalam kehidupan ini, sehingga orang percaya dapat mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini dan menjadikan Tuhan sebagai segalanya. Akhirnya, kalau seseorang sudah biasa all out bagi Tuhan, maka ia tidak bisa lagi hidup tidak all out. Di sini seseorang barulah dapat sejalan dengan Tuhan. Ibarat kendaraan, kecepatannya makin seimbang dengan Yesus dalam kesediaan melepaskan semua hak demi pekerjaan Allah. Inilah keseimbangan yang Tuhan kehendaki, yaitu seimbang dengan Tuhan sehingga bisa memikul kuk bersama. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 29. Alkitab menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Yakobus mengatakan demikian dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Hal yang harus kita perkarakan adalah perbuatan apakah yang ada pada kita yang menunjukkan iman. Bila tidak ada tindakan apa-apa, berarti belum memiliki iman. Jadi, iman bukan suatu yang abstrak
tak terbukti. Iman memiliki perwujudan, yaitu tindakan yang konkret. Ketaatan Abraham menuruti perintah Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim, dan ketaatannya bersedia mengorbankan Ishak, anak satu-satunya, di hari tuanya sebagai kurban bakaran merupakan tindakan yang menunjukkan imannya. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 20 sampai 26, saudara bisa baca, direnungkan kebenaran itu. Tidakkah Abraham yang sangat ekstrim tersebut adalah tindakan yang menunjukkan imannya? Dengan tindakan tersebut Abraham dapat menjadi model umat Tuhan yang memiliki iman yang benar. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Abraham di dalam iman, kita harus memiliki langkah seperti yang telah diperagakannya. Harga iman yang benar atau murni di sini sangat mahal, saudara. Yaitu seluruh kehidupan Abraham yang dipertaruhkan, meninggalkan Ur Kasdim, mempersembahkan anaknya Ishak sebagai kurban bakaran adalah tindakan sangat ekstrim yang tidak akan mudah dimengerti orang pada zamannya. Tetapi itulah harga yang harus dibayar oleh Abraham sebagai respon positifnya terhadap Tuhan. Apa yang harus kita responi dari Tuhan? Jawabnya adalah kehendaknya, bukan berkat jasmaninya. Jika seorang melakukan kehendaknya, segala berkat yang dibutuhkan pasti diberikan. Penyesatan yang terjadi dewasa ini, yang merupakan penipuan dari kuasa gelap, adalah merasa sudah memiliki iman dengan hanya menjadi Kristen dan pergi ke gereja. Di sini iman dihargai sangat murah. Iman yang benar harganya adalah seluruh kehidupan yang dipertaruhkan, bukan sebagian, apalagi sebagian kecil. Kalau hanya ke gereja bukanlah nilai seluruh kehidupan, barulah sebagian kecil. Dalam hal ini kita dapat mengerti mengapa Yesus berkata, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Dalam Lukas 14 ayat 33. Dan dengan meninggalkan segala sesuatu, artinya sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, barulah seseorang dapat melakukan kehendak Bapa. Dalam hal ini, untuk dapat melakukan kehendak Bapa, seseorang harus bisa all out bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita merenungkan dari kebenaran ini, kita harus bangga kepada Tuhan, tapi bukan hanya sekedar kebanggaan kita, hanya karena kita telah diselamatkan. Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, lalu kita selamat sampai di situ. Tetapi ada sebuah perjuangan yang lain, bagaimana kita memperlakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, yang Tuhan kehendaki untuk menjadi anak-anak Allah yang layak, yang berkenan kepada Bapa. Ini butuh satu tekad yang saya sebut tadi, all out bagi Tuhan. Kalau kita mau dengan sungguh-sungguh berani melakukan ini, saudara, berkat Tuhan sudah disediakan untuk kita. Karena firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan sorga atau kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Masalah yang sering terjadi, kita hanya membutuhkan berkat-berkat yang Tuhan sediakan, seperti mujizat kesembuhan, seperti berkat kecukupan, seperti sejahtera, keamanan di bumi ini. Tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan kita agar kita layak. Bahkan kita bisa dalam situasi berkat-berkat jasmani kita merasa aman dan nyaman, bahkan kita bisa melupakan Tuhan yang sudah memberikan berkat atau sumber berkat. Saudara, kita bersyukur kalau kita menerima berkat, tapi jangan lupa semua itu ada sumber berkatnya. Dari situ, saudara, kalau kita mengerti tentang sumber berkatnya, Dia adalah Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segala isi ini. Segala sesuatu tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan, tanpa kehendak Tuhan.
itu tidak akan pernah terjadi. Maka saudara, mari kita tetap setia, tekun dalam melayani Tuhan, dalam mengiring kepada Tuhan. Tunjukkan kehidupan kita semakin hari kita all out bagi Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita.